terima kasih atas laporannya. Kita akan beralih ke Komisioner KPAI, Dian Sasmita yang sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Dian. Selamat sore, Mbak Dian. Iya, selamat sore. Baik, sudah terdengar suara saya, Mbak Dian? Iya, terdengar. Kalau ini terdengar. Baik, terima kasih, Mbak Dian. Mbak Dian, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan lagi-lagi terjadi. Apa yang Anda baca dari kasus ini? Iya, kasus seperti ini sebenarnya bukan hal yang pertama ya. Sudah terjadi berulang-ulang. Pengulangan ini sangat banyak. Untuk itu sebenarnya ini dibutuhkan keseriusan, benar-benar serius, tidak hanya ketika ada kasus saja, kepada lingkungan pendidikan maupun lingkungan pengasuhan alternatif yang dimana di sana ada anak, untuk lebih memperkuat lagi sistem monitoring dan pengawasannya, memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun, terutama kekerasan seksual. Nah, sistem pengawasan monitoring ini harus diperkuat. Jadi selama ini lembaga hanya dimonitoring kaitannya dengan perizinan penyelenggaraan pendidikan atau pengasuhan saja. Namun bagaimana pengelolaan, kemudian praktek pengasuhan, pendidikan ini juga perlu dipastikan aman terhadap anak. Nah, ini menjadi tugas dari KL termasuk pemerintah daerah untuk memastikan ini, karena korbannya anak-anak kita sendiri dan jumlahnya banyak. Dan kita tahu juga bahwa pemulihan setiap korban, satu korban saja butuh waktu yang lama dan butuh energi yang besar. Jadi jangan sia-siakan hidup anak-anak kita dipertaruhkan, kemudian harus dihadapkan dengan para pedofil seperti itu. Oke, Mbak Dian, kita mundur sedikit. Sebenarnya sudah ada laporan dari terduga korban, 4 hingga 8 korban pada 2024. Namun kasus ini mandek hingga akhirnya baru ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026, 2 tahun kemudian. Ini Anda melihatnya apa yang menjadi pengganjal kasus seperti ini bisa tertunda begitu lama? Ya, kami sangat menyayangkan sekali ya, lambatnya penanganan atau lambatnya proses hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebenarnya KPAI menerima kasus delay in justice, keterlambatan penanganan tidak hanya pada kasus ini, kasus Pati atau kasus Ciawi atau Bogor, tapi banyak kasus. Dalam setahun kita menerima lebih dari 300 kasus yang melaporkan bahwa ada penanganan yang lambat. Nah, ini menjadi tantangan bagi teman-teman Polri, para penyidik, bagaimana untuk lebih memperkuat, meningkatkan kapasitasnya lagi dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini. Tidak harus menunggu, karena pendekatannya bukan pada pengakuan pelaku, tapi bukti-bukti yang ada, visum, kemudian telah dari apsifor, keterangan korban, dan lainnya sebenarnya kan bisa dikembangkan dari sana. Nah, ini perlu sekali, makanya kami sangat mendukung sekali kepolisian dengan adanya Direktorat PPA-PPO ini supaya dapat lebih mempercepat ya proses-proses penanganan. 1 hari penundaan penanganan proses hukum terhadap anak itu sudah dampaknya luar biasa sekali. Ini bisa terbukti 2 tahun prosesnya sangat lama. Korban tentunya dengan pelaku tidak segera ditangkap, tekanan, intimidasi, mungkin saja teror bisa saja dialami oleh korban dan keluarganya. Nah, ini yang sangat disayangkan dan harapannya ke depan tidak terjadi lagi ya. Potensi intimidasi itu juga saya baca di sejumlah portal media yang mengatakan setelah pelaporan itu pada 2024, korban sempat bertemu, korban dan juga orang tua korban sempat bertemu dengan pihak tersangka, lalu menghentikan kasus ini, tidak dilanjutkan. Apakah ini Anda melihat ada relasi kuasa yang tetap dipertahankan meski laporan sudah diberikan sebenarnya kepada polisi 2024 lalu? Pasti pada kasus-kasus seperti ini ada 2 unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik. Pertama adalah unsur grooming, manipulasi, bujuk rayu. Ini pasti sangat kental sekali, sampai korban ditipu daya, kemudian dimanfaatkan. Kemudian yang kedua relasi kuasa. 2 hal ini sangat menjadi ciri khas dari setiap kekerasan seksual. Nah, ini juga perlu dibuktikan di dalam penanganan hukumnya.
Karena relasi kuasa itu nggak hanya anak dan dewasa, tapi bisa pelaku ini punya power di lingkungan sosial atau ekonomi, sehingga bisa semakin menekan keluarga dan korban. Boro-boro untuk lapor ke polisi untuk menyampaikan bahwa dia korban saja, itu tentunya berat bagi korban ketika dia benar-benar posisinya sangat timpang dari pelaku. Jadi ini dibutuhkan sekali keseriusan, dan selain serius juga perspektif perlindungan anak yang terbangun dengan baik, sehingga semua pihak yang bertanggung jawab untuk mengungkap kasus ini bisa bekerja dengan maksimal. Baik, kita nantikan seperti apa hasil penyidikan polisi. Terima kasih Mbak Dian Sasmita, Komisioner KPAI, sudah berbagi pandangannya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mbak Dian.